Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ada satu dua. Kenapa Ki? Dingin Ki. Pelan-pelan Ki. Kita tuh apa di depanku ini? Radio. Saking jadulnya radio ini berdebu guys. Ya, properti dari depan dia. Oke. Properti di lobi kayak aja ini. Sudah izin. Masalah yang berdebu yang penting berfungsi. Oke. Nah, kita berbicara tentang radio. Hari radio ke 78. 78. Kok 78 tahun saya ini toh? Kayak siapa dia? Kayak opa-opa Iya, opa-opa gaul. Opa-opa gaul. Kan RRI sekarang semakin kesini, semakin kesana, semakin top, semakin mantap ya. Pokoknya nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan dengan anak-anak muda. Kita bahas ini hari ini tentang radio. Radio. Ibu sebagai penyiar, Bapak sebagai reporter di radio. Di radio. Kita main-main di radio. Iya. Sudah pernah Ki main-main ke radio sebelumnya, sebelum menjadi reporter kita? Kalau saya sebelum menjadi reporter, kebetulan saya dulu waktu masih muda anak band. Wih. Sampai sekarang masih masih jadi. Iya, masih muda maksudku. Masih di band. Ya, radio tak band. Masih ada sedikit-sedikit. Saya dulu selalu ke itu kalau ada tuh indie chart yang band-band indie. Radio kampus. Iya. Oh, ada penyiar di sini. Bukan cuma radio kampus, radio pokoknya semua, tapi semua radio memang kayaknya memang pakai chart. Ada kan indie chartnya, jadi kalau naik misalnya bertahan di posisi pertama, Benta, bukan bangga Kak, dipanggil kita datang bilang, oh ini yang punya lagu. Tapi kalau untuk mendengarkan radio, saya itu bukan pendengar setia, tapi saya mendengarkan radio. Khususnya kalau PSM itu dulu. Aku PSM. Dan selalu dengar PSM, akhirnya saya diposting sekarang untuk liputan di PSM. Iya. Masih ada. Jodoh, ternyata dampak-dampaknya dulu ada sekarang ya. Mungkin karena saya selalu dengar radio dulu PSM di RRI, akhirnya saya rezekinya di sini. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dapat nih. Habis dari cari panain dan kembali. Aduh heran ini ya. Iya. Jadi itu pengalaman. Jadi kalau dengar radio saya tuh lebih itu karena kan itu kan radio kan kayak kita orang bilang itu theater of mind. Jadi enak itu kalau kita dengar bola itu kan orang biasa nonton bola atau ada orang dengar bola. Bertanding bola, ini baru ada dengar bola. Toh, bukan bolanya yang didengar. Bukan. Jadi ambil bola baru taruh begini bukan. Toh. Sampai curhat ke bolanya. Iya. Jadi ada komentator yang menggambarkan kita suasana di lapangan dengan seheboh mungkin. Seolah-olah kita ada di dalam lapangan. Jadi gitu. biasa kita sambil baring, sambil tutup mata, sambil ini kita dengar saja. Sampai tidur, sampai kita mimpi. Kita bayangkan nih bagaimana itu bola berlari, ini orangnya bagaimana bentuknya. Kita diajak untuk berimajinasi, gitu ya, membayangkan kita berada di situasi stadion. Betul. Gitu. Jadi memang itu menariknya itu radio di situ. Kita itu bermain imajinasi sehingga kita itu otak juga itu bekerja, bukan cuman ini saja toh. Iya. Kalau ibu ini kan ibu ini kita ini penyiar. Apakah memang kita itu suka sekali radio akhirnya kita memilih menjadi penyiar? Saya kalau kita bercerita ini toh dari radio dulu. Bagaimana kita mengenal radio pertama? Kalau saya sebenarnya basicnya sudah sering dengar RRI karena orang tua kan dulu kerjanya di bidang itu dan otomatis kalau di rumah atau di mana pasti harus memonitor siaran RRI. Tapi kalau untuk masuk ke radionya itu sebenarnya tanpa sengaja. Segala sesuatu tanpa disengaja. Anda kan juga masuk tanpa sengaja. Jadi memang dulu suka. Kalau saya di radio sebenarnya suka Kak ini kirim-kirim salam. Jumpa-jumpa. Jumpa-jumpa. Keren sekali dulu itu jumpa-jumpa memang. Karena tuh saya tidak dipanggil kan jadi dipanggil ke radio tuh. Jadi saya tuh mainanku. Keren dulu tuh jumpa-jumpa. Kalau misalnya tuh sore-sore dulu kan zaman-zaman saya dengar. Kalau ada Miododot tak juga tuh jumpa-jumpa. Aku bilang baru balas ke jumpa-jumpa tuh. Itu Abang Kodok di radio. Ada Kodok di udara. Ya, udah pernah ketemu. Udah pernah kopi darat. Kalau misalnya dulu istilahnya kalau mau bimbel dulu kan saya bimbel tuh kalau siang-siang. Dulu kan sekolah sampai siang sampai jam 12. Lanjut bimbel. Nah, sebelumnya itu bimbel, kita ini dulu telepon dulu. Biasanya kita dengar dulu, siapa ini yang siaran. Kalau kan ada tuh biasa kalau setiap radio penyiar favorit tak. Iya. Ada tuh andalan tak pasti. Suka sekali suaranya. Wih, ini
penyiar ini yang siaran pasti masuk Ki. Iya. Ala-ala sebenarnya tuh request lagu. Itu tuh sebenarnya lagunya Cuma dia maunya request. Maunya Ki ala-ala iya, kayak mau Kak titip salam tapi untuk ada ini. biasa itu meskipun lewat telepon itu domba-domba tongki itu padahal apalagi kalau masa-masa pubertas. Iya kalau dipikir Ki, padahal ini enggak ketemu jadi sama ini orang suaranya cuma didengar biasa domba-domba tongki padahal menelpon. Padahal tuh bilang, enggak lihat tonjek enggak orang. dilihat biasa tuh kan kalau penyiar-penyiar dulu kan enggak kayak sekarang tuh sudah transformasi media, sudah orang dengar radio juga bisa dilihat, tonton yang Anda dengar gitu toh. Tapi kan dulu itu kalau kita apa kok radio kayak begini. Kan biasa tuh kalau didengar kita penyiar, ih kayak gagah ini penyiarnya, bagus suaranya. Apalagi kalau misalnya malam-malam, ada kan itu biasa juga malam-malam sesi curhat time gitu tuh di radio. Nah itu biasa kita kayak apa ya kembali lagi theater of mind kita diajak untuk berimajinasi kayak teman kayak begitu ya. Jadi kita kayak nelpon bukan kayak orang yang tidak dikenal tapi orang yang dikenal. Kayak dibilang akrab sekali padahal kita juga nggak tahu bagaimana bentuknya ini orang. Atau bisa jadi kita baku biasa bertatapan jadi di jalanan tapi dari itu bilang dari itu ternyata keluarga tak cuman kan itu kan memang itu kembali lagi theater of mind itu yang di situ yang seru untuk mendengarkan radio. Sampai sekarang pun juga begitu banyak orang-orang di luar sana yang meskipun sudah ada kayak visualnya dia lebih memilih untuk mendengarkan radionya saja karena kan istilah itu kayak tadi saya bilang dia pendengar setia. Toh jadi dia memang tidak mau menghilangkan marwah radio itu bahwa ini memang kita membutuhkan imajinasi untuk mendengarkan radio. Meskipun ada visualnya kayak di YouTube atau di televisi, dia tetap memilih untuk mendengarkan radio terrestrial. Nah, makanya kan dulu tuh syarat untuk menjadi penyiar radio kan harus dari suara pertama. Karena bagaimana suara jadi itu biar bisa menimbulkan gambar bagaimana Ki kalau jelas suara ada jitiraita. Iya, kelihatan Ki. Tapi giliran transformasi media yang mana kita harus berhadapan dengan visual yang biasanya itu kita ke kantor nggak make up atau nggak mana sekarang harus make up. Tapi kalau saya dengar dari senior tak dulu toh walaupun belum audio visual kayak sekarang make up dulu malah lebih heboh make upnya dibanding kita pakai sanggul pakai pokoknya lebih mungkin karena di foto juga kapan tidak mungkin karena memang apa ya kan terkadang memang dia maksudnya terkadang kan kalau misalnya kita sendiri well prepare gitu mau siaran kan itu bagus percaya diri kita. Jadi secara tidak langsung membangun percaya diri. Nah sekarang mungkin untuk era-era kita kan sekarang orang bilang kalau mau make up natural biar mana mau tidak kentara make up biasa kan kalau make up natural kayak agak pucat dilihat kalau di kamera. Jadi nah sekarang harus make up supaya dilihat Tapi di satu sisi kalau misalnya kita kembali lagi ke transformasi multiplatform sekarang bilang orang ini dari yang dulunya kita cuma dengar sekarang bisa dinonton di berbagai platform. Kayak bilang Instagram, bisa sosmed, televisi sudah Nah walaupun theater of mind-nya kita ini agak sedikit berkurang secara tidak langsung kan karena kan sudah kita lihat enggak ada itu diajak untuk berimajinasi penyiarku ini gagah atau cantik atau kelihatan tinggi sudah kelihatan bagaimana ruangan tempat tak menyiar itu sudah dilihat bilang begini dia duduk di sini ternyata dia sambil duduk di terima telepon ada yang angkatkan ke telepon pakai bajunya warna ini karena kan sudah jelas gambarannya juga kan orang kalau telepon itu diangkat ke begini. Ini Kau sekarang ternyata teknologi sekarang ada yang pencet kayak malah kita aja pencet sendiri halo betul. Gitu kan. Nah itu secara tidak langsung juga untuk mengubah pola pandang kita. Dan sekarang kalau kita lihat ini Tomat radio yang ini dulunya kan malah bertransformasi menjadi podcast yang kita buat. Ini kan awal dari podcast juga kan awalnya dari radio. Tapi kan malah sekarang itu menjadi apa ya bisa dibilang persaingan tanda kutip dengan radio, dengan media-media lain, televisi, YouTube dan lain sebagainya. Jadi makanya radio ini harus tetap eksis begitu karena ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Contohnya tadi itu salam-salam. Nggak ada itu podcast bisa orang salam-salam. YouTube tidak bisa lagi salam-salam. Sekarang itu kalau yang zaman sekarang itu titip salam itu di komen mami dengan kita tag tandai orang tuh bilang saya mau request lagu ini untuk add ini. Padahal kan kalau mau dibilang kan kalau lagu kan kita bisa dengar langsung di portal manapun banyak sekarang platform. Tapi beda gitu. Maksudnya beda saja ketika kita request lagu diputarkan lagu ta. Request lagu diputarkan ke lagu ta dikirimkan ke juga salam ini orang melalui muka untuk ini. Tapi kalau masih ada film gitu. Tapi kalau saya tuh yakin nanti suatu saat akan ada lagi masanya akan seperti itu. Contoh saya kayak tadi kita bilang itu podcast kan awalnya dari radio. Awalnya dari radio. Sekarang lagi tren podcast. Berarti itu sudah menuju ke radio, kita kembali ke radio. Betul.
Sekarang kan podcast. Apa lagi? Podcast. Iya, toh? betul. Sekarang. Jantung kayak begitu. Iya. Podcast sekarang kan sudah mulai lagi kembali yang non visual. Iya, betul. Contoh ada beberapa yang orang yang bikin podcast, dia bikin juga aplikasinya. Betul. Contohnya dia misalnya begini, ada salah satu aplikasi sebut saja dia bikin podcast. Dia tampilkan cuma potongan, sehingga menarik. Bahkan ada biasa yang 7 menit saja, selengkapnya silakan masuk ke platformnya. Dan platformnya itu bukan visual loh, platformnya itu audio. Dan itu juga alhamdulillah sekarang mulai dilakukan oleh kita RRI, Radio Republik sudah Indonesia. mulai sebagai mengikuti radio yang tertua dan paling senior di Indonesia ini, kita juga kan sudah mulai menyediakan berbagai aplikasi, contohnya RRI Playgo. Itu bukti bahwa kita ini sudah bertransformasi. Betul. Mengikuti era sekarang bukan berarti kita menghilangkan yang marwah radionya. Betul. Tetap sistem kita sama, cuman medianya yang kita mulai mengikuti sehingga bisa relate dengan apa yang ada sekarang. Betul, karena kan kalau kita masih kayak terestrial begini kan terhalang, akan terbatas. Terhalang masalah lokasi. Betul. Tidak masuk ke pemancar di sana gitu ya. Terhalang gunung gitu loh. Jadi masyarakat di situ tidak dengar. Tapi dengan adanya RRI Playgo kan biar dimanapun selama masih ada internet, orang di pedalaman gunung sana, di balik gunung sana juga masih bisa mendengarkan kita nih. Itu suatu kelebihannya karena kita sudah ada di berbagai platform itu. Betul. Jadi kalau misalnya juga orang yang tidak ada jaringan internet, mereka tetap bisa mendengar karena ada antena, ada terestrial. Betul. Jadi tetap kita jaga itu. Baik itu yang bisa dijangkau oleh internet dimanapun dan kapanpun diakses, tapi yang tidak bisa mengakses internet pun masih bisa menikmati siarannya kita. Jadi eksistensinya itu kita sebagai radio itu tetap ada. Betul. Jadi sekarang bukan cuma di udara, di darat, di laut pun kita insya Allah bisa terjangkau. Oke? Jadi memang ini radio ini meskipun memang banyak orang bilang sudah jadul apa, saya rasa ini akan tetap menjadi salah satu media yang akan berpengaruh di masa yang akan datang. Contoh misalnya kita tidak minta-minta kalau ada bencana kan radio yang paling bisa diakses gitu. Contoh kayak ada beberapa kejadian kemarin di daerah-daerah yang internet semua putus, yang bisa menjadi sumber informasi radio. Jadi memang itu saya yakin akan berputar semua. Memang kayak misalnya radio sekarang lagi kurang ininya, pasti suatu saat nanti akan kembali naik lagi ke puncak, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau saya sih yakin optimis. Karena mungkin yang dulu orang yang meninggalkan radio itu orang-orang yang mungkin agak ribet kalau mau dengar radio harus pakai headset. Dulu kan begitu. Betul. Harus pakai headset, kemudian terbatas. Dengan adanya RRI Playgo kan salah satu inovasi dari RRI kan itu kita bisa ikut nih melaju begitu. Betul. Dengan beberapa pesaing-pesaing kita bisa kembali nih menarik pendengar-pendengarnya kita yang dulu mungkin sempat kehilangan jejak-jejak kita begitu ya. Jadi itu kan maksudnya kita kita berharap bahwa radio ini bisa tetap eksis dengan formatnya cara berbeda. Ya, dengan cara kita menyesuaikan juga multiplatform ini. Betul. Apalagi ini RRI kan juga bukan anak baru di dunia ini, sudah sangat senior, orang tua, bisa dibilang orang tua ini. Harus tetap istilahnya orang tua bukan berarti menolak tua. Kita ini tetap menyesuaikan dengan zaman sekarang. Betul. Untuk lebih anu. Nah, kita juga mau tahu ini untuk warga-warga 124 yang lainnya mungkin yang punya pengalaman-pengalaman ada dulu. pengalaman menarik tentang di radio. Zaman-zaman lagi suka-sukanya dengan radio. Atau ada saran mungkin seperti apa radio kedepannya lebih bagus supaya semakin bisa menjangkau semua orangnya. Dan ya itu tadi seperti yang kita cerita tadi, jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin mendengar radio dimanapun Anda berada bisa download RRI Playgo. Jadi itu bisa di HP, baik itu di Android ataupun di App Store, bisa mendownload untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada, selama ada jaringan. Selama ada jaringan, betul. Kalau tidak ada jaringan bisa pakai terestrial. Terestrial ada di handphone bisa. Nah, bisa juga membaca informasi-informasi terbaru. Sapu rata, udara, laut, darat, RRI. Ada. Jaya. Ya, baik. Nah, kita mau mengucapkan apa tuh? Jangan lupa kalau untuk informasi rri.co.id. Dan jangan lupa komen, subscribe, like, subscribe, share. YouTube RRI Makassar. Instagramnya juga RRI Makassar, TikToknya juga Warga 124 RRI Makassar. Pokoknya di bawah sini. Semua kita sebar di sini ya. Diatur sama yang mau di atas sini, mau di bawah di sini. Mau di belakang,
Biasa juga itu. Editor. Keluar dari tanganku begini. Nah, Pokoknya ada nanti itu keluar tuh kami. Oke. Jadi kita ketemu di Warga 124 berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Sekali-sekali. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, 11 September 2023, Radio Republik Indonesia genap berusia 78 tahun. Sepanjang usia ini, kami setia menemani dari masa ke masa. Perjalanan panjang dalam menyajikan berita, informasi, hiburan yang sehat dan berkualitas. Kami terus mengangkat nilai-nilai keberagaman Indonesia melalui program siaran, baik terestrial maupun digital, serta memperluas jangkauan dalam pelibatan masyarakat. Bersamaan dengan logo baru hasil rebranding, memberikan makna, harapan, dan ikhtiar RRI yang bertransformasi menjadi media multiplatform berbasis radio. Kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, teruslah berkarya dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati RRI dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengar, melihat, dan menonton siaran RRI, serta berkolaborasi bersama RRI selama ini. 78 tahun menjadi momentum transformasi RRI. Transformasi tidak sekedar simbolik dan alih teknologi semata, tetapi peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku menjadi standar kompetensi setiap angkasawan RRI. Edukasi tentang Indonesia sesungguhnya menjadi wajib dipublikasikan secara masif melalui semua kanal penyiaran RRI. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-78 kepada semua angkasawan dan angkasawati dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.